Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan blok diagram sistem mikrokomputer. Diagram blok komputer adalah diagram yang dibuat untuk memetakan proses kerja pada suatu komputer. Hal ini bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam mengenal komponen-komponen dalam CPU dan memahami alur kerja di dalamnya. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, input device atau alat masukan. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, output device atau alat keluaran. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolah data yang sudah diproses oleh prosesor. Yang sebelumnya data ini telah diinput atau dimasukkan ke komputer oleh input device. Keluaran dapat berupa hard copy atau ke kertas, soft copy atau ke monitor, ataupun berupa suara. Contoh output device, monitor, printer, speaker, proyektor, dan lain-lain. I/O ports atau port input output. I/O ports adalah tempat di mana sebuah konektor I/O dipasang. Port I/O digunakan untuk menerima data ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output terhubung melalui port ini. Biasanya port I/O ini berada di depan maupun di belakang motherboard komputer. Contoh port I/O yaitu port paralel, port serial COM1 dan COM2, port VGA, dan lain-lain. CPU, Central Processing Unit. CPU adalah perangkat keras di dalam komputer yang berfungsi untuk menjalankan instruksi yang membentuk program komputer. CPU melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input-output dasar yang ditentukan oleh instruksi dalam program. CPU juga disebut sebagai otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit. ALU adalah salah satu bagian dalam dari sebuah CPU atau prosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logika serta sebagai pusat pengolah data. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. CPU atau Control Unit. CPU adalah salah satu bagian dalam dari sebuah CPU atau prosesor yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU, di bagian input atau output, dan di bagian memory unit. Selain itu, CPU juga berfungsi sebagai pengontrol kerja komputer. Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama RAM atau Random Access Memory. RAM adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori dan berbagai instruksi program. Data di dalam RAM dapat diakses secara acak tanpa memperdulikan tata letak datanya. Data di dalam RAM dapat hilang ketika komputer dinonaktifkan atau daya listrik ke power supply dicabut dari kedua, ROM atau Read Only Memory. ROM adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM ini mempunyai sifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah, walau komputer sudah dinonaktifkan. 6. Interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen disebut juga sebagai galur atau jalur bus yang terdapat pada mainboard. Bus ini terdiri dari 3 macam, yaitu pertama, data bus. Data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Biasanya terdiri dari 8, 16, 32, atau 64 jalur data yang paralel. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Kedua, address bus. Address bus digunakan untuk
menandakan lokasi, sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Lebar address bus menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Sebagai contoh, bila CPU mempunyai address bus 20 bit, maka CPU dapat mengalamatkan 220 atau 1 MB alamat. Kontrol bus. Kontrol bus berfungsi untuk mengkontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Kontrol bus terdiri dari 4-10 jalur paralel. CPU akan mengirimkan sinyal pada kontrol bus ini bila akan mengenable sebuah alat yang ditunjukkan, baik itu memori atau I/O port.